Sambutan yang keempat akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah kepada yang kami hormati Al-Ustadz Agus Haji Syamsun Niam. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral ulama wal fudala wal mukramin wal mukhtaramin, para sesepuh lan bini sepuh, para ustadz, ustadzah, wabil khusus kepada panjenenganipun Kiai Haji Madini Faruk saking Jember kang insyaallah tasik dalam perjalanan, kepada para undangan khusus dumateng para pejabat Muspika Kecamatan Wuluan, Bapak Kapolsek dan Ramil yang mewakili, Bapak Camat yang mewakili, terus Kepala Desa Ampel panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Soleh yang saya hormati, kepada para wali santri, baik wali santri putra maupun putri yang saat ini sedang menghadiri wisuda putra putrinya. Ini yang saya muliakan, juga para santriwati, wisudawati, dan juga santri yang masih dalam tahap belajar di Pondok Pesantren Al-Falah Putri yang saya banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan agenda acara wisuda yang sudah beberapa tahun tertunda karena adanya COVID-19 Corona. Jadi sudah sekitar 3 kalau enggak 4 tahun itu kita tidak melaksanakan momen acara wisuda seperti ini. Mulai dari Mbah Yai Mansur Sik Sugeng sampai Mbah Yai Mansur sampun sedo. Jadi suasana seperti ini kita mengadakan acara, menghadirkan para pejabat Muspika dari kepolisian, Koramil, kepala desa, itu merupakan suatu kerinduan yang sangat bagi kita, sebab selama ini dalam 1 tahun mungkin 1 sampai 2 kali para pejabat dari Muspika baik tingkat kecamatan maupun kabupaten Jember itu biasanya menghadiri rawuh datang mriki setiap wonten acara teng mriki. Jadi insya Allah dengan pertama kali dimulainya acara wisuda seperti biasa, dengan adanya COVID-19 yang sudah mulai mereda, untuk selanjutnya acara-acara yang biasa kita adakan seperti wisuda dan hall mungkin itu akan kita laksanakan kembali seperti semula. Para hadirin yang saya hormati, tadi sudah banyak disampaikan oleh perwakilan dari Ustadz. Beliau sebenarnya menjabat sebagai kepala sekolah dan juga mudirul madrasah dari Salafiyah. Itu sudah banyak menyampaikan program-program yang ada di Pondok Pesantren Al-Falah. Jadi saya mau ngomong apa lagi nanti tumpang tindih malahan.
Di samping saya sendiri juga nggak begitu mahir dalam berbicara di depan orang banyak. Masih napa nggih? Druwedeg kadang-kadang wis diruwancang ngomong ngene-ngene wis ke podium tenan lali kabeh. Ya coba. Nah ini. Makanya kula namung matur nuwun sanget dhateng panjenengan sedaya ingkang punapa saged hadiri undangan kami dari Pondok Pesantren Al-Falah Putri, yang mana ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi kami atas kerawuhan panjenengan, dan mudah-mudahan rawuh panjenengan datang majelis, datang acara niki dadosa tambahe catatan amal sae panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, terkait dengan wisuda para santri ini perlu dipahami bagi semua wali santri, ini jangan keburu bangga dulu. Ini bukan merupakan suatu akhir daripada niatan untuk meraih suatu cita-cita. Jadi masih banyak, masih ada jenjang-jenjang yang lebih tinggi lagi yang perlu dicapai. Banyak daripada para santri yang diwisuda pada kali ini itu ada yang tetap istiqomah mengaji di Pondok Pesantren Al-Falah Putri. Tapi ya tidak sedikit dari mereka yang melanjutkan ke jenjang berikutnya dari segi tolabul ilmi, yaitu ilmu formal, melanjutkan ke perguruan tinggi. Tapi perlu saya ingatkan dalam hal ini, usahakan para santriwati yang sudah diwisuda terus ada kemauan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Harapan saya yaitu ini kemarin ketika banyak santri-santri yang ingin melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, setengah agak saya tekankan. Saya mengharap meskipun sudah masuk di perguruan tinggi, itu upayakan tetap berdomisili di pondok pesantren. Ini sangat penting sekali. Sebab apa? Di perguruan-perguruan tinggi yang ada, khususnya di daerah Jember, itu di sekitaran kampus-kampus disediakan ma'had-ma'had yang dikhususkan untuk para mahasiswa. Nah ini mari tetap meskipun kita itu masuk ke bangku perkuliahan, budaya seneng ngaji ini tetap dijaga gitu loh. Ya upayakan berdomisili di pondok pesantren, nggak masalah. Makanya saya itu ya selalu mewanti-wanti, sudah silahkan mau menempuh ke jenjang yang lebih tinggi untuk menempuh pendidikan formal, monggo. Tapi kebiasaan, kesukaan, anggene seneng ngaji kudu tetap dijogo, gitu loh. Jangan keluar dari pondok masuk perguruan tinggi terus mari ngono gak gelem manggon ning pondok, golek panggonan kos-kosan. Waduh, ini sulit untuk dikontrol kalau sudah seperti ini. Itu. Ini benar-benar saya tekankan. Bahkan di kalangan santri sendiri saya mengatakan kalau saya itu nggak rela, nggak ridho gitu loh, kalau para santri ini masuk ke bangku kuliah tetapi bertempat tinggal tidak mau berdomisili di pondok pesantren. Ini perlu dijaga. Makanya supaya kita itu tidak menyesal dalam menempatkan putri-putri panjenengan. Mungkin ada yang masuk ke perguruan tinggi, monggo bapak-bapak, ibu-ibu, kita tetap menjaga
supaya kebiasaan suka mengaji tetap kita tekankan pada putri-putri kita, supaya apa ya, istilahnya coro wong belajar anggene ngaji mung tidak terputus seperti itu. Makanya banyak yang lolos kemarin. Ini ada yang masuk di UIN Malang, ada yang masuk di UIN Jember, juga ada yang masuk di UIN Kudus. Ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi kami yang menjadi tempat keberangkatan awal para santri untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Para Bapak Ibu hadirin undangan yang saya hormati, jadi perlu saya sampaikan, pada dasarnya Pondok Pesantren Al-Falah Putri itu mempunyai keseimbangan dalam program kurikulum pendidikan proses belajar mengajar antara formal dan salaf itu 50-50. Jadi ada keseimbangan antara keduanya, tidak ada satu program yang di situ mengalahkan program yang lain. Tujuan kita apa? Jadi supaya mendapat keseimbangan antara pendidikan umum dan pendidikan agamanya. Jadi dijadikan 50-50. Bahkan cenderung lebih banyak untuk madrasah diniyah salafiyahnya. Nah, tujuannya apa? Tujuan yang paling utama dari keseimbangan program ini, kita ingin mencetak kader-kader yang di situ menjadi kader-kader yang ahli fikir dan juga ahli zikir. Sebab kedua keahlian ini mempunyai satu tujuan, yaitu mendekatkan manusia kepada Allah. Dengan berpikir kita bisa menggali, bisa memahami, bisa belajar. Itu kekuasaan Allah itu seberapa besarnya. Ini bisa kita gali dengan cara berpikir. Terus berzikir, kita mendekatkan diri secara person, secara pribadi. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan rutin melakukan zikir. Jadi kedua-duanya, kalau berpikir tujuannya untuk memahami, mengagumi kekuasaan Allah, nah ini akan menjadikan seseorang akan dekat kepada Allah. Begitu juga dengan berzikir. Jadi tujuan daripada keseimbangan dua program antara formal dan salaf itu, target kita yaitu ingin mencetak kader-kader yang mempunyai keahlian berpikir dan berzikir. Dan mudah-mudahan para wisudawati yang saat ini sebentar lagi akan diproses untuk wisudanya, itu selama belajar di Pondok Pesantren Al-Falah Putri ini mendapatkan ilmu yang sudah dipelajari itu menjadi ilmu sing barokah, ilmu sing manfaat, sing iso nggawa maring dheweke ya kuwi ngiringi maring kehidupan dunia sampai tumeka menuju maring kehidupan akhirat. Itu harapan dari kami. Dan saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian dukungan, minimal doa yang kami harapkan supaya Pondok Pesantren Al-Falah Putri ini tetap langgeng lan lestari. Ini merupakan tinggalan dari Mbah Yai Mansur. Kami semua ini hanya tinggal melaksanakan amanah beliau. Jadi real untuk menjalankan daripada pendidikan Pondok Pesantren ini sudah dibuatkan oleh Mbah Yai Mansur dan kita tinggal menjalankannya.
Contohnya Mbak Yai Mansur seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Mukhid tadi, selalu menjalin hubungan antara pondok dengan masyarakat, menjalin hubungan antara pondok dengan wali santri, dengan alumni, menjalin hubungan antara pondok pesantren dengan pihak muspika, baik tingkat kabupaten, kecamatan sampai tingkat desa. Ini hal-hal semacam ini yang sudah dicontohkan dan diajarkan oleh Mbak Yai. Insya Allah kami sebagai penerus beliau akan tetap melaksanakan seperti apa yang menjadi kebiasaannya beliau. Jadi saya harap untuk para bapak-bapak muspika ini juga mempunyai harapan yang sama seperti harapan saya, seperti itu. Makanya kami memang sangat butuh dukungan baik secara moral, minimal doa dari panjenengan semua supaya pondok pesantren ini tetap bisa berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh muassis daripada pondok pesantren Al-Falah Putri ini. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada para santriwati bahwa kalian sudah diwisuda pada tahun ini, dan mudah-mudahan kalian semua tetap memegang dengan apa yang sudah diajarkan di pondok pesantren ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.